direbut dari tentara Jepang dengan senjata. Jadi kita dulu hanya ngomongin telepon saja, teleponi, kemudian berangkat ke digital broadband, itu semuanya pure digital connectivity. Dan di sini ada kami menyebutnya angkatan darat, laut, dan udara gitu ya. Jadi baik fiber yang ada di tanah, kemudian infrastruktur yang barusan tadi bagi saya cek, aset yang di bawah itu in total ada 233 triliun termasuk gedung-gedungnya. Jadi Telkom Group itu kira-kira kapasitinya seperti itu dari sisi aset. Nah, yang baru dari kami adalah digital platform. Digital platform ini aslinya framework Gartner juga, cuman kalau Gartner bilang hanya 5 digital platform itu. Kemudian saya cek dan sekarangnya kami Telkom nggak cukup punya 5. 5 itu yang di atas ya, mulai dari ekosistem platform. Dulu yang namanya IT itu cuma informasi platform. Kemudian sejak 2 tahun kemarin paradigma IT-nya dirubah oleh tim kami merubah menjadi digital business technology platform. Jadi bukan cuma IT tapi sudah menjadi digital business technology platform. IT-nya adalah salah satu saya di dalam platform ini adalah data center dan cloud computing serta security. Kami bilang ke Gartner, kami Telco, kami harus punya 2 platform ini. Mereka bilang ya silakan aja kira-kira gitu ya, karena memang jenis platformnya bisa berubah. Namanya juga platform, dia tidak langsung bisa mendeliver most of the platform itu tidak langsung dikonsum oleh customer. Yang dikonsum oleh customer yang di atas, yang di sebelah atas, digital services gitu. Yang di atas itu itulah yang dikonsum oleh customer kami, dan dari disitulah source of money kami, sumber uang kami berangkat dari sana. Nah, ini ditambah dengan supplier, partner, dan customer of course gitu ya. Jadi customer akan berinteraksi di atas, supply partner akan berinteraksi memprovide ini yang di dalam. Itu masih di ekosistem yang versi awal, generasi awal gitu ya. Belum ada value exchange. Misalnya kami membayar customer untuk melakukan sesuatu itu beberapa model yang di atas yang di digital services. Nanti mungkin sahabat saya yang bercerita startup yang di komunitas oleh MBI itu bisnis modelnya sudah far beyond generic telco yang selama ini Telkom jalankan. Kemudian apa impact lain dari COVID? Of course, digital workplace itu yang paling kelihatan itu digital workplace. Tidak semua urusan bisa tuntas di kantor gitu ya. Ada beberapa aktivitas yang harus kami lakukan di site pelanggan misalnya, atau di site sebagian yang lain bisa dituntaskan hanya cukup dengan kolaborasi, manajemen dokumen, file sharing, kemudian layanan dari core IT, memastikan security management dari sistemnya, kemudian portal yang sudah semakin enhance. Dan brutal fact-nya di kanan bawah itu bisa dilihat ketika dilakukan survei 77% dari karyawan bilang pekerjaan saya bisa full at home. Jadi not even harus ke kantor gitu ya. Kemudian berikutnya sampai ke bawah ya. Jadi secara umum adalah menyatakan bahwa yang penting storage-nya harus bagus, aplikasi harus strong gitu. Dan ternyata yang paling banyak dipakai ujung-ujungnya ini WhatsApp, Telegram, dan Diarim. Nanti saya kasih sedikit Diarim itu apa. Dia adalah sebenarnya application. Berikutnya ini yang saya coba berikan yang spesifik dari COVID ya. Dulu di zaman pre-pandemik, sebelum pandemik, yang namanya meeting itu saya bisa bilang kan, sorry saya nggak bisa meeting karena bentrok. Sekarang namanya bentrok itu kalau saya diundang 4 meeting simultan. Karena jumlah device saya ada 3. Saya punya notebook, saya punya handphone, dan saya punya iPad, saya punya tablet. Ketika itu masih 3 simultan, maka 3-tiganya nyala. Apakah bisa efektif? Of course tidak. Jadi kalau saya simply bilang, kalau ada 3 berarti saya hanya bisa efektif 33%. Itu ternyata ada dasarnya dalam Al-Quran. Tapi tetap ketika kita tidak harus lead meetingnya, itu masih memungkinkan. Yang susah kan harus meeting 3-tiganya, itu akan menjadi hektik, ini jadi chaos. Tapi ketika kita tidak harus lead meeting tapi harus hadir 3 atau sejumlah device yang kita punya, kalau yang punya 4 ya boleh sampai 4. Terus kemudian yang berikutnya lagi digital signature. Dulu pada saat awal pandemik itu Direktur Keuangan saya Rizal, kamu lakukan sesuatu lah, karena sekarang semua birokrasi kita macet, semua dokumen tidak ada yang bergerak. Kan waktu itu PSBB ya, nggak boleh bergerak, kemudian kita pegang dokumen itu aja ngeri gitu ya. Nah,
digital signature. Di sini ada Kang Sandi yang memprovide privy ID dan juga ada satu dari Teruri, kami pakai dua-duanya di Telkom Group. Itu menjadi booster membuat birokrasi jalan lagi. Dan yang terakhir, work from anywhere. Work from anywhere itu dibebaskan nih sekarang karyawan Telkom mau kerja di office, di kantor asli, kemudian di satellite office, kantor yang terdekat. Kayak misalnya nih, saya rumah di Cimahi, tapi saya sebenarnya office-nya ada di Jakarta. Saya boleh bekerja di Jakarta, di Bandung, kan namanya WFS atau saya WFA. Yang kanan bawah itu aplikasi di Diarium yang semakin ditingkatkan kemampuannya sehingga bisa kolaborasi, bisa memonitor tugas, mana yang sudah selesai, mana yang belum, gitu ya, dan bisa dimonitor sampai ke staff. Dan yang terakhir di sisi learning, di learning teman-teman di kami punya corporate university, mereka juga melihat bahwa kelas itu menjadi sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Jadi kelasnya kebanyakan adalah digital. Satu, kemudian yang kedua hal-hal yang related dengan artificial intelligence dan virtual reality juga sudah mulai diterapkan. Ini yang menurut saya salah satu diakselerasi oleh COVID di sisi learning. Saya kira itu, dan waktu saya juga sudah habis. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ford. Oke, terima kasih Bapak. Kita akan pindah ke Pak Sandi. Silakan Pak Sandi untuk paparannya. Bisa langsung di-share, Pak. Terima kasih Pak Ford. Ya, Pak Rizal barangkali bisa di ya, terima kasih. Ya, thank you. Oke, saya izin share screen dulu sebentar. Oke, sudah bisa terlihat materi saya Pak Ford? Bisa Pak, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ford atas undangannya, atas kesempatannya. Kemudian salam juga untuk Pak Rizal sama Bu Widya. Sama Pak Rizal saya udah sering banget ketemu gitu Pak, dari zaman SMA, saya satu SMA, kuliah S1 barengan, kerja barengan gitu kan. Nah, jadi mungkin saya akan berbicara di sini dalam kapasitas saya sebagai CEO dari MDI Ventures gitu ya. Nah, MDI Ventures itu adalah salah satu anak perusahaan dari Telkom. Sorry, saya akan coba share screen dimaksimalkan dulu. Oke, nah MDI Ventures itu adalah salah satu dari anak perusahaan Telkom yang bergerak di bidang corporate venture capital. Jadi tugas kami berinvest di startup untuk ada dua tujuan. Pertama, mendapatkan capital gain. Jadi kalau kita invest sekarang, terus berapa tahun kemudian kita dapat gain karena valuasinya menaik gitu kan. Dan yang kedua adalah membawa sinergi ke Telkom Group. Jadi kami harus invest di startup-startup yang bisa membawa new product atau cost efisiensi bagi Telkom Group. Nah, kita akan mulai dari slide pertama. Nah, jadi saya akan melihat karena tugas kita saat ini kami invest di sekitar 54 startup di 12 negara. Dan kami punya kantor selain di Jakarta, kita punya tim di Silicon Valley dan juga di Singapura. Kenapa di Singapura dan Silicon Valley? Karena dua negara tersebut merupakan pusat startup-startup, yang satu di Asia Tenggara, yang satu global gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat slide ini, sekitar 100 tahun lalu itu perusahaan-perusahaan yang besar itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri gitu kan. Dia menggunakan sumber daya alam sebagai modal utamanya. Jadi US Steel, Bethlehem Steel, dia baja gitu kan, Standard Oil, minyak, AT&T waktu itu dia menggunakan telegraf karena lagi demam emas di Amerika gitu ya. Kemudian 50 tahun kemudian, tahun 67, itu bergeser ya, itu ke hardware era. Jadi perusahaan-perusahaan yang menggunakan sumber daya udah nggak tahu, udah hilang kemana gitu kan, udah nggak jadi 10 besar lagi. Nah, hardware era itu contohnya IBM, AT&T juga, Eastman, Kodak, karena mereka menghasilkan produk-produk apa? Consumer goods yang dipakai oleh masing-masing orang, masing-masing personal, sehingga orang-orang itu banyak membeli barang-barang untuk keperluan pribadi di situ. Ya, jadi IBM, AT&T menyediakan telepon rumah, Kodak menyediakan telepon, General Motor mobil untuk masing-masing person gitu ya. Tetapi hal itu kembali bergeser, berubah 50 tahun kemudian, tahun 2017, personal atau barang-barang consumer goods yang dipakai personal udah nggak diminati lagi gitu kan. Walaupun masih banyak, tetapi perusahaan yang memproduksi barang-barang tersebut tidak menjadi top 10 di Amerika. Gitu. Itu bergeser ke Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook. Nah, mereka itu semua perusahaannya berbasis apa? Software dan platform. Ya, jadi platform semua menggunakan aplikasi. Ya, kita semua udah tahu Apple, Alphabet itu holdingnya Google, Microsoft, dan seterusnya.
Nah, sekarang bergeser ke tahun 2020-2021. Apa sih perbedaannya? Karena memang yang masih di atas masih tetap perusahaan-perusahaan yang sejenis gitu ya. Tetapi ada sedikit perbedaan di sini produk yang di-deliver. Ternyata mereka tidak hanya mendeliver software dan platform, tetapi mereka mendeliver satu poin penting adalah ekosistem juga di sini. Ya, ekosistem. Kenapa ekosistem? Karena Apple contohnya dia selain mendeliver iOS, dia juga membuat ekosistem untuk developernya yang ada di App Store. Kemudian dia punya Apple Fanboy juga yang mensupport. Tiap kali launching semua ngantri. Microsoft juga mulai bermain di ekosistem. Dia menyediakan Microsoft 365 gitu kan, untuk orang bisa berkolaborasi. Amazon juga dia mempunyai ekosistem penjual, ekosistem pembeli. Facebook kita udah tahu juga ekosistem Facebook seperti apa. Nah, jadi ini sesuai dengan topik dari acara ini adalah salah satunya adalah ekosistem. Sehingga kita bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan yang membesar di dunia itu, mereka fokusnya ekosistem. Tidak hanya berdiri sendiri. Mereka tidak hanya memikirkan bahwa saya maju, orang lain enggak. Ini harus memikirkan ekosistemly maju gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita bisa lihat contoh kasus adalah Nokia. Ya, mungkin teman-teman semua di sini masih familiar ya, tahun 98 itu Nokia itu nggak ada tandingannya. Dia best selling mobile phone brand in the world gitu kan. Terus tahun 99 profitnya almost 4 billion US dollar. 2007 masih nggak jauh dari sekarang gitu kan. 50% smartphone di dunia itu adalah Nokia. Di Indonesia even ada handphone Nokia yang disebut handphone sejuta umat gitu kan. Nah, Apple waktu itu hanya 5% gitu kan. Nah, 2010 dia bikin iPhone killer gitu kan. Tetapi tahun 2011 seperti apa? Turun dia drastis. Dia acquire sama Microsoft ya. Kenapa? Selain dia kalah di dalam inovasi, tetapi salah satu yang poin penting adalah dia tidak membawa ekosistem di dalam growth bisnisnya. Dia mikir bahwa handphone saya maju karena fitur-fitur yang ada di dalamnya, karena orang suka main handphone saya. Sedangkan kalau iPhone maju, dia memikir apa? Ekosistem developernya. Dia memikir ekosistem yang menyediakan aksesorisnya, seperti yang menyediakan charger, menyediakan casing, menyediakan screen protector, terus ekosistem orang-orang yang sukanya. Nah, itu yang dikelola oleh suatu perusahaan. Jadi, karena kita berkecimpung banyak dengan startup, kita melihat bahwa startup-startup yang maju itu mereka meng-create atau memanage ekosistemnya. Jadi tidak ada yang memikirkan untuk jalan sendiri aja, maju sendiri aja, nggak ngelihat yang lain. Nah, kalau kita lihat, ini big startup ya, big startup di dunia, mereka juga meng-create their own ecosystem. Ya. Nah, bagaimana cara dia meng-create? Dia pertama punya kemampuan sendiri. Jadi, contoh Google. Google dia punya kemampuan utama adalah search engine. Ya. Core dari bisnisnya Google adalah search engine. Dia membuat search engine yang tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Tetapi dia tidak stop di situ. Dia melihat ekosistem apa yang bisa mensupport bisnis utama search engine itu. Dia membuat Gmail. Ya, G Suite. Semua orang menggunakan sampai saat ini. Even kemarin waktu Google ada gangguan, yang ribut itu adalah orang-orang ya rakyat jelata seperti kita yang menggunakan layanan Gmail atau Google gratisan gitu kan. Waduh, dokumen saya ada di G Drive, saya nggak bisa kerja. Waduh, email saya nggak bisa dibuka gitu kan. Nah, akibatnya apa? Ekosistem ini semua tergantung sama Google. Kemudian dia melihat, oh saya harus memperbesar ekosistemnya. Ya. Nah, dia tidak berpikir bahwa semua harus dia kerjakan sendiri. Nah, ini filosofi ini mulai bergeser ke Telkom juga, bahwa tidak semua harus dikerjakan sendiri. Sehingga Google mengakuisisi Android, Google mengakuisisi YouTube, Google mengakuisisi Waze gitu kan. Padahal kalau kita lihat Google itu punya namanya Google Maps sendiri gitu kan. Kok nggak overlapping nggak dengan Waze gitu kan? Ternyata nggak. Itu ya, sepengetahuan saya memang segmen yang disasar berbeda gitu kan. Orang pakai Waze dia pengen ada berinteraksi seperti sosial media. Kalau orang pakai Google Maps ya pengen tahu lokasinya aja, nggak efisiensi juga. Bahwa engine-nya Google Maps menggunakan engine-nya Waze gitu kan, sehingga kita bisa lihat warna macet seperti apa, artinya nggak bikin double di sana. Ya. Nah, kemudian Facebook pun dia tadi kekuatan dia yang pertama adalah dia mempunyai sosial media. Kemudian sosial media dia tambahkan Messenger gitu untuk memperkuat ekosistemnya. Nah, tetapi dia melihat juga di luar itu ada WhatsApp, ada Instagram. Why not I acquire them gitu kan? Nah, begitu mereka mengakuisisi WhatsApp, apakah Facebook nggak mikir saya udah punya Messenger? Apakah nanti nggak berantem di dalam sama-sama Messenger?
Nah, ternyata tidak itu yang dilihat oleh Facebook. Facebook melihat saya, messenger saya itu berbasis email. Jadi saya orang-orang berlangganan Facebook, mereka minimal harus mensetor alamat email. Sedangkan WhatsApp satu lagi berbasis nomor telepon. Nah, dengan mengcombine database nomor telepon dan database email yang dimiliki oleh Facebook sekarang, itu menjadi power luar biasa. Saya bisa men-touch orang dari gitu kan. Nah, jadi kenapa tadi Messenger sama WhatsApp tidak di-merge gitu kan? Itu karena tidak berbeda basisnya. Kemudian begitu dia mengakuisisi IG juga, kenapa kok IG nggak dimasukkan aja dengan Facebook seperti IG Messenger-nya digabung dengan Messenger gitu. Karena balik lagi kalau kita lihat Facebook sama Instagram itu berbeda basicnya. Coba kalian dikasih 1 juta Facebook friend sama 500.000 Instagram follower, pilih yang mana? Semua pasti akan bilang saya pilih 500.000 Instagram follower. Padahal jumlahnya jauh lebih sedikit daripada Facebook itu kan. Karena tadi berbeda. Facebook itu dia pertemanan, artinya saya temenan sama lu teman sama gue gitu kan. Kita equal. Tapi Instagram nggak seperti itu. Lu follow gue belum tentu gue follow lu, gengsi dong gitu kan. Karena saya lebih tren, lebih hits daripada follower saya gitu kan. Nah, jadi itu yang diperhatikan oleh Facebook, bahwa dia memanage ekosistem di dia, bahwa orang itu mempunyai ego yang berbeda. Ada yang egonya yang tua-tua, seperti saya pengen pertemanan aja deh. Ada ego-ego milenial yang pengen di-follow, pengen dilihat. Sehingga tiap hari dia terdorong harus selalu posting. Karena untuk memenuhi keinginan dari follower-followernya gitu. Ya. Nah, jadi ini adalah ekosistem yang dibentuk oleh tadi big startup. Contohnya Alibaba pun seperti itu, dia punya financial dan dia mengakuisisi yang lainnya. Nah, kemudian di Indonesia pun startup Indonesia pun membuat ekosistem. Ini semua adalah mungkin mohon maaf agak sedikit kecil. Ini adalah item-item yang saya download atau saya screen capture dari handphone saya. Saya punya aplikasi Tokopedia. Ternyata di sana bukan cuma jualan untuk Tokopedia saja, ada macam-macam. Ada Telkomart, ada Home Living, ada kartu prakerja, ya masuk di dalam mereka. Traveloka pun seperti itu. Ternyata nggak cuma jualan tiket pesawat aja, ada banyak di situ, untuk Eats pun ada, untuk mobil ada, gitu. Gojek lebih banyak lagi. Ya, ada GoFood, GoShop dan teman-teman sudah familiar. Grab pun sama seperti itu. Sampai bayar pulsa, token, game top up, semua ada di sana. Nah, tujuan orang bikin ekosistem itu apa? Supaya usernya tidak lari kemana-mana. Usernya sudah masuk ke dalam ekosistem merasa nyaman. Akhirnya saya nggak butuh orang lain, saya nggak butuh kompetitor yang lain. Mungkin teman-teman di sini juga sudah merasa seperti itu. Begitu saya punya akses ke Google Search gitu kan, saya sudah nyaman. Saya tidak akan mencari lagi ke Alta Vista, saya tidak akan mencari ke Yahoo Search atau lain sebagainya. Karena semua ada di dalam ekosistem itu. Nah, jadi salah satu cara untuk memenangkan persaingan adalah meng-create ekosistem. Bukan bunuh-bunuhan dengan kompetitor. Bukan banting-banting harga dengan kompetitor. Bukan sikut-sikutan gitu ya. Tetapi dengan membuat ekosistem, orang akan menjadi nyaman. Orang akan main di sana, nggak akan keluar. Contoh seperti di awal strategi dari Sony PlayStation. Ketika dia meluncur produk di Indonesia, PlayStation yang pertama, filmnya mungkin teman-teman semua CD sama DVD-nya dibajak habis-habisan sama semua orang. Bahkan di lapak-lapak di Indonesia itu semua jualan dan harga murah. Apakah Sony melakukan tuntutan meminta mereka ditutup? Tidak. Mereka membiarkan. Karena mereka merubah strategi jualan di Indonesia. Di Indonesia saya jualnya adalah fokus sama konsol dulu. Kalau di luar negeri saya fokus revenue-nya dari game, di Indonesia udah konsol dulu. Tujuannya apa? Supaya orang nyaman dulu menggunakan PS. Sudah terbiasa, sudah senang dari awal. Akhirnya apa? Akibatnya sekarang begitu mereka launching PS4, PS5, orang berlomba untuk membeli, rebutan. Even kalau harga satuannya pun mahal untuk gamenya, karena sekarang udah nggak bisa dibajak gitu kan, mereka tetap beli. Karena dari awal sudah masuk ekosistem PS dan sudah nyaman di sana. Ya, jadi ini adalah skenario startup tadi global, kemudian startup Indonesia untuk membuat customer
nyaman. Mereka ikutnya apa sih yang Telkom lakukan saat ini. Jadi, nah, Telkom saat ini melakukan hal yang sama. Kita MDI ditugaskan untuk melengkapi ekosistem yang dibuat oleh Telkom, gitu ya. Jadi saat ini Telkom contohnya punya anak perusahaan di bidang kesehatan, namanya Admedica, dan Telkom Medica lebih ke klinik gitu ya. Nah, kenapa saya ambil contoh di ekosistem kesehatan? Karena sekarang dengan adanya COVID, ekosistem kesehatan itu booming, luar biasa, gitu ya. Nah, karena orang-orang semua menjadi aware terhadap kesehatan, tapi semua nggak mau ke rumah sakit karena takut tertular atau terimpact. Nah, jadi kami dari MDI diminta oleh Telkom dan BUMN untuk berinvest di startup-startup kesehatan, ya, seperti yang sekarang lagi besar-besar, ada Alodokter, ada Halodoc, ada Priksa, gitu kan. Nah, kita akan mencoba berinvest di startup-startup tersebut, termasuk startup-startup yang mendukung bagiannya, seperti ada Koala. Koala itu mungkin kalau teman tahu itu dia startup yang mensupport insurance ya, insurance yang ringan-ringan gitu kan. Jadi kalau saya beli tiket pesawat dikasih insure, kalau terlambat dapat duit sekian, nah itu Koala gitu salah satunya. Nah, ada juga startup yang di klinik produk startup atau cuma membesarkan produk Telkom ya. Tetapi kita membuat ekosistem building. Kita bersama-sama meng-create suatu unbeatable approach. Jadi maksudnya tadi begitu ada satu aplikasi, dalam hal ini mungkin aplikasi tertentu ya kita luncurkan ya. Nah, semua fitur, semua kebutuhan ada di sana, ya orang akan berlomba. Di awal-awal begitu orang traction segala macam, orang nggak aware, nggak mau pakai itu. Ngapain saya pakai Peduli Lindungi? Saya akan diikuti kemana-mana, ketahuan pergerakan saya, pemerintah, isunya gitu ya. Nah, terus begitu Peduli Lindungi masuki di situ aplikasi-aplikasi terkait vaksin, bahwa nanti informasi vaksin ada di situ, nanti mana jadwal Anda mendapat vaksin di sana, kapan. Orang mulai melihat, wah saya dapat benefit nih kalau saya install aplikasi Peduli Lindungi. Dan sekarang buktinya orang-orang yang sedang divaksin atau mau divaksin semua install semua di sana. Dan usernya bertumbuh dengan luar biasa. Nanti kedepannya begitu orang mau keluar negeri atau apa, atau travel antar negara, antar kota di Indonesia, harus menunjukkan sertifikat vaksin, dia cukup menunjukkan Peduli Lindungi. Nah, artinya dia menyediakan ekosistem yang unbeatable di sana, yang orang-orang benar-benar butuh. Orang-orang tidak dipaksa, ya. Karena kalau orang-orang dipaksa pasti akan keluar dengan mudah. Saya selalu nanyakan survei juga di kelas kalau saya ngajar kecil-kecilan, bahwa coba di sini berapa orang yang menggunakan kartu e-tol Mandiri? Banyak yang ngaco. Terus berapa banyak orang yang menggunakan GoPay atau OVO gitu? Semua ngaco. Terus saya tanya, kenapa kok pakai Mandiri? Ya karena saya harus masuk tol. Kalau saya nggak punya itu saya nggak bisa masuk tol. Karena terus saya tanya, kenapa pakai GoPay? Apakah Anda dipaksa? Nggak ada yang dipaksa. Kenapa pakai? Karena dapat diskon. Di dalam ekosistemnya saya bisa menggunakan berbagai macam aplikasi dengan mudah dan murah. Nah, jadi artinya orang-orang begitu dipaksa menggunakan, mereka mungkin akan pakai. Tapi begitu coba kita buktikan, misalnya masuk tol akan bebas, boleh pakai sistem pembayaran apapun. Saya yakin yang menggunakan Mandiri mungkin akan mulai berkurang kalau kita tidak memberikan benefit lebih di luar bahwa mudahkan lain sebagainya gitu ya. Nah, tetapi orang yang menggunakan tadi GoPay dibilang dia mau pakai tol, mau pakai apapun, dia nggak peduli karena saya dapat value di sana, saya dapat diskon, saya dapat benefit, ya memudahkan. Nah, jadi ini mungkin teaser sedikit dari saya terkait bagaimana power of startup. Nah, especially in the global, local, and startup that connected with corporate, dapat meng-create ekosistem yang meningkatkan revenue bagi perusahaan sendiri. Mungkin itu Pak Ford. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute, Pak. Terima kasih Pak Sandi. Luar biasa, menarik sekali. Nanti kita diskusi dalam diskusi panel. Silakan Bu Widya. Untuk paparannya silakan di share screen aja. Terima kasih Bu Widya. Baik Pak, terima kasih atas
kesempatannya. Ini kan saya mulai dengan share materi di hari ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi khusus untuk Bapak Direktur BINUS Graduate Program, Pak Imam, kemudian Pak Ford tentunya, dan juga rekan-rekan pembicara sebelum yang hebat-hebat. Ada Dr. Iqbal dan ada Dr. Sandi, dan juga semua peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berbagi di sini dengan materi Living with the New Digital Species, Computer Science and its Wonderful Creatures. Oke, baiklah, mari kita mulai. Yang pertama, kita di sini akan merayakan perubahan sebetulnya di era kita, di era digital lifestyle ini. Kita tentu melihat bahwa waktu telah merubah bagaimana cara kita menikmati sebuah film. Kemudian juga di samping itu juga waktu telah merubah bagaimana cara kita memandang suatu produk. Hal ini kita sudah kenal dengan apa yang disebut disruptif, di mana waktu menjadi mendekat kepada kita. Oleh karena itu kita harus selalu berada di depan waktu, dan kemudian kita melompat dan terus bergerak maju untuk mempersiapkan masa depan. Oleh sebab itu, pada seminar kita pada pagi hari ini sangat menarik sekali. Kita harus merayakan perubahan ini dengan menghargai masa kekinian, dengan segala dinamikanya yang ada, dengan apa yang telah kita alami, dan masa kini dengan berlangsungnya kegiatan kita sehari-hari yang tak lepas dari perkembangan teknologi dan juga gaya hidup kita yang semakin dinamis, terus-menerus diselingi dengan adanya pandemi COVID-19. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar, Pak? Iya, terdengar baik, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih, soalnya di tempat saya agak delay sedikit, latensinya agak. Nggak apa-apa. Baik, akan saya lanjutkan. Kemudian tidak berhenti dengan kita menghargai masa kini, kita juga mulai mempersiapkan masa depan. Masa depan yang terus bertumbuh dengan adanya digital era, dengan perubahan gaya hidup dan cara kita hidup. Tentunya. Di sini kita akan melihat bagaimana kita melihat perkembangan di ilmu komputer, di mana ilmu komputer ini meningkatkan kekuatan matematika, karena pada dasarnya ilmu komputer itu berasal dari matematika, ya, semuanya basicnya adalah matematik. Meskipun jujur aja waktu SMA saya sekolah dengan pelajaran matematik, tapi ternyata basic dari semua keilmuan itu adalah matematik. Dalam hal ini ilmu komputer merupakan bentuk peningkatan kekuatan terhadap matematika, di mana matematika itu sendiri juga meningkatkan kekuatan ilmu komputer, sehingga keduanya saling berusaha untuk berubah, berkembang, dan mencipta. Dan ilmu komputer dan matematik selalu menyerap, mengubah, dan meringkas sejumlah besar data, sehingga komputer dapat mensimulasikan kenyataan. Kurang lebih seperti itu, dan apa yang kita simulasikan di dunia digital adalah hasil karya dari ilmu komputer atau dari algoritma-algoritma yang telah dipelajari secara mendalam. Kemudian tak lepas dari ini semua, kita akan melihat bagaimana digital society journey atau perjalanan dunia digital di awal dengan society 1.0, di mana di sini kita akan lihat disebutnya adalah hunting and gathering society. Ini memang kita masih di era 4.0, tapi kita akan menuju ke society 5.0. Di sini mesin mulai menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti berburu dan lain sebagainya, ya, hunting and gathering. Kemudian di fase kedua kita akan melihat bahwa ini adalah society 2.0 atau agricultural society. Di sini mesin mulai menggantikan pekerjaan yang berulang dan membosankan. Kemudian kita terus bergerak maju menjadi society 3.0 atau industrial society yang bergandengan dengan society 4.0 atau information society, yang bisa dikatakan ini merupakan digital revolution, di mana mesin mulai menggantikan pekerjaan dan juga pengetahuan kita.
Kemudian yang pertama kali Society 5.0 ini dilakukan atau diusulkan dalam rencana dasar sains dan teknologi kelima sebagai masyarakat masa depan yang dicita-citakan oleh negara Jepang. Di dalam Society 5.0 ini akan terjadi revolusi sosial dan inovasi untuk mencapai masyarakat yang berwawasan ke depan, yang meruntuhkan rasa stagnasi atau keterbatasan-keterbatasan yang ada, dan masyarakat yang tentunya saling menghormati satu sama lain, melintasi generasi dan masyarakat